Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi nabrak tembok beton waktu berurusan sama birokrasi? Anda cuma minta aturan dijalankan dengan benar, tapi entah gimana ceritanya, Anda malah diperlakukan seolah-olah Anda yang jadi masalahnya. Validasi rasa frustrasi itu, karena sungguh Anda nggak sendirian. Hari ini kita bahkan membedah sebuah laporan yang super menarik tentang paradoks tata kelola. Intinya, apa jadinya kalau warga biasa yang cuma nuntut keadilan harus berhadapan langsung sama institusi yang bikin aturan itu sendiri? Di atas kertas sih, nuntut hak itu harusnya gampang ya kan? Tapi realitas sosial dan politiknya, wah, jauh lebih rumit dari itu. Oke, mari kita selami ini. Masalah ini sama sekali bukan sekedar insiden kebetulan yang terisolasi, tapi udah jadi realitas sistemik di mana-mana. Coba bayangin, Anda protes soal atap bocor ke pengelola apartemen. Bukannya dapat perbaikan, Anda malah disodorin buku aturan setebal batu bata tentang prosedur komplain yang ribetnya minta ampun. Entah itu pas Anda lagi mempertanyakan kebijakan HRD di kantor, nanya soal transparansi dana di sekolah anak, atau ngurusin birokrasi nasional. Polanya selalu sama. Begitu Anda mulai nanya-nanya soal pelaksanaannya, tiba-tiba Anda diposisikan sebagai musuh. Aneh kan? Meminta institusi buat patuh sama aturannya sendiri, entah bagaimana malah bikin Anda kelihatan kayak sebuah ancaman. Nah, sekarang coba kita pikirin, apa sih fungsi asli dari sebuah prosedur? Dalam tata kelola yang benar, hukum itu bikin aturan bukan cuma buat formalitas ngebosenin, kayak sekedar centang-centang kotak di formulir 20 halaman, cuma buat nanya satu hal sepele. Nggak gitu. Esensi sebenarnya atau fungsi substantifnya itu justru buat mencegah penyalahgunaan wewenang, buat mastiin adanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Tapi, masalah besar mulai muncul karena pola pikir yang penting udah sesuai prosedur. Terkadang, pihak berwenang cuma ngejalanin setengah-setengah tahapan formalnya, ngabain esensi aslinya, tapi ngotot kalau hasilnya itu sah. Ini tuh ilusi kepatuhan, dan jujur aja, mindset ini bahaya banget. Dampak dari ilusi kepatuhan ini nggak main-main loh buat psikologis masyarakat. Kita bisa pinjam konsep dari sosiolog Francis Fukuyama sebentar di sini. Kalau prosedur seenaknya dilewati, tapi institusi ngeklaim semuanya valid, apa yang terjadi? Yap, erosi kepercayaan yang parah banget di tengah masyarakat. Warga lama-lama sadar, oh ternyata aturan ini cuma wajib dipatuhi sama orang kecil atau yang rentan aja ya. Sementara yang punya kuasa, mereka bebas menafsirkan aturannya sesuka hati. Ujung-ujungnya, trust atau kepercayaan ke institusi itu runtuh. Dan yang lebih ngeri lagi, kepercayaan kita terhadap sistem secara keseluruhan ikut hancur lebur. Anda mungkin mikir terus kenapa sih birokrasi harus dibikin seribet itu? Kan ini cuma urusan kertas kerja administratif doang. Nah, ini dia rahasianya. Prosedur yang kelihatannya membosankan itu seringkali dipakai sebagai tameng pelindung. Di balik satu tanda tangan persetujuan yang sengaja ditunda-tunda, sebenarnya ada akses ke anggaran raksasa, pengelolaan aset miliaran, perebutan jabatan, kontrol atas data penting kita, sampai ke manuver politik. Jadi kalau birokrasi menolak buat transparan, seringkali itu bukan karena mereka malas ngurusin dokumen, tapi karena ada raksasa kepentingan dan dinamika kekuasaan yang lagi dilindungi rapat-rapat. Dan gara-gara kepentingan besar tadi, pertarungannya jadi benar-benar nggak seimbang. Secara sosiologis, ketimpangan ini punya nama resmi, asimetri kekuasaan institusional. Coba bayangin posisi Anda. Sebagai warga atau karyawan biasa, waktu Anda terbatas, pakai dana pribadi, dan akses informasinya minim banget. Terus Anda mau mempertanyakan sebuah keputusan? Di seberang sana, Anda langsung berhadapan sama institusi yang punya anggaran nyaris tanpa batas, pengacara yang dibayar penuh oleh sistem, pegang kendali semua data Anda, dan didukung struktur yang sangat solid. Jadi kalau Anda ngerasa nggak berdaya, itu valid banget. Ketimpangan sumber dayanya emang se-ekstrem itu. Konflik yang asimetris kayak gini pelan-pelan bakal sangat menguras emosi. Mengutip teori dari sosiolog Max Weber soal birokrasi, benturan semacam ini tuh nggak pernah sekedar soal teknis administratif. Pihak yang lemah jadi ngerasa mereka tuh bukan lagi nyari keadilan dari sesama manusia, tapi lagi perang lawan sebuah mesin administrasi yang dingin, kaku, dan nggak responsif. Institusi yang tugas utamanya melayani publik malah memakai prosedur sebagai senjata. Mereka memperlakukan warganya sendiri sebagai lawan yang harus dikalahin, bukan sebagai pihak yang harus dilayani. Miris kan? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian perbedaan tajam antara institusi yang tata kelolanya buruk dengan yang beneran sehat. Dalam sebuah demokrasi prosedural, aturan itu cuma dipakai jadi tameng defensif. Kalau ditanya, jawabannya selalu normatif, kaku bak robot, dan nggak mau buka data. Sebaliknya, melalui dialog substantif, institusi yang sehat itu nggak bakal takut buat buka dokumen. Mereka ngasih ruang buat klarifikasi yang nyata, dan yang paling penting, nyediain mekanisme koreksi kalau emang ada yang salah. Transformasi inilah yang harus kita tuntut, sebuah dialog kritis yang adil dan transparan, bukan sekedar jawaban template penolakan.
Semuanya ini nyambung banget sama pemikirannya Jürgen Habermas, seorang sosiolog top yang jadi fondasi penting dari bahasan kita kali ini. Habermas bilang, sebuah masyarakat atau demokrasi itu nggak bisa dibilang sehat cuma karena mereka punya setumpuk undang-undang. Sama sekali nggak. Demokrasi itu mutlak butuh yang namanya ruang publik, sebuah tempat di mana pihak berwenang dan warga bisa terlibat dalam dialog dan perdebatan yang sejati. Artinya, institusi harus berani diuji legitimasi keputusannya di ruang terbuka lewat adu argumen logis, bukan malah sembunyi di balik formalitas surat penolakan. Legitimasi itu butuh ujian kritis loh, bukan sekedar klaim sepihak. Terus, gimana kalau ruang publik ala Habermas tadi gagal tercipta? Wah, akibatnya sangat menyedihkan. Harusnya kan institusi ngasih ruang klarifikasi substantif sebelum masalahnya membesar. Tapi kalau respons mereka murni cuma defensif, jalur hukum seringkali jadi satu-satunya jalan keluar buat warga. Hubungan yang awalnya cuma urusan pelayanan publik yang simpel, tiba-tiba berubah jadi pertarungan pahit antara penggugat dan tergugat di pengadilan. Mari kita perjelas satu hal. Ketika warga sampai harus menuntut institusinya sendiri ke meja hijau cuma buat dapat transparansi dasar, itu bukan sekedar sengketa hukum biasa. Itu adalah kegagalan tata kelola yang total. Coba kita cermati siklus waktu yang sering banget bikin frustrasi ini. Pola ini kejadian di mana-mana, entah di politik pasca pemilu atau di dunia korporat. Di fase awal, pas mereka butuh dukungan atau suara Anda, wah, mereka bakal mendekat. Anda dirangkul dan aspirasi Anda didengerin banget. Tapi perhatiin apa yang terjadi setelahnya. Begitu kekuasaan atau legitimasi berhasil di tangan, pintu akses tiba-tiba dikunci rapat. Surat atau komplain Anda dianggurin, dan kritik Anda mendadak dicap sebagai gangguan. Inilah sisi gelap dari demokrasi prosedural, di mana relasi akuntabilitas bisa menguap gitu aja setelah kekuasaan diamankan. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah dari semua fenomena birokrasi sehari-hari ini, cara pandang kita harus bergeser. Ini tuh bukan soal di mana kejadiannya, bukan sekedar departemen HRD yang pelit atau staf layanan publik yang kebetulan lagi nggak ramah. Masalah sebenarnya berakar jauh lebih dalam pada struktur kekuasaan. Kenapa nuntut hak kerasa susah banget? Ya karena pihak yang bikin aturan adalah entitas yang sama dengan yang memonopoli tafsir aturan itu, yang ngontrol forum klarifikasinya, megang data aslinya, dan yang nguasain anggaran pembelaannya. Ini murni masalah sistemik soal gimana kekuasaan itu dikonstruksi dan dipertahankan. Jadi poin krusialnya adalah langkah praktis apa dong yang bisa kita ambil? Nah, penjelasan sumber kita merumuskan 4 langkah jitu ini buat ngubah rasa nggak berdaya jadi tuntutan keadilan yang efektif. Pertama, pahami aturannya. Jangan biarin mereka memonopoli tafsir hukum seenaknya. Kedua, simpen selalu bukti dokumentasi dari setiap interaksi Anda. Ketiga, minta dokumen tertulis. Tolak mentah-mentah penolakan yang cuma lisan. Paksa mereka ngasih landasan hukum secara tertulis demi akuntabilitas. Dan keempat, bangun solidaritas. Asimetri kekuasaan yang jomplang tadi cuma bisa diimbangin kalau masyarakat menuntut mekanisme dialog yang lebih adil secara bareng-bareng. Jangan gampang dipecah belah oleh kepentingan sesaat. Akhirnya kita sampai pada pemikiran pamungkas yang sangat mendalam ini. Setelah membedah panjang lebar betapa ribetnya warga berhadapan dengan mesin birokrasi, tolok ukur sesungguhnya dari tata kelola dan demokrasi yang sehat itu ternyata bukan seberapa banyak buku aturan tebal yang mereka cetak. Ukuran sebenarnya tuh cuma satu, bersediakah pihak berwenang untuk diuji secara terbuka oleh aturan yang mereka tulis sendiri? Kalau jawabannya enggak, wah, berarti institusi tersebut masih punya pekerjaan rumah yang luar biasa besar. Pertanyaan menohok ini saya tinggalkan buat Anda renungkan, coba lihat institusi-institusi di sekitar Anda. Terima kasih udah bergabung nemenin saya di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.